Saya bersuka cita tentang kematian istri Yasona Lawli, Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, karena itu menjadi bukti bahwasanya Tuhan berperang, gantikan saya, gantikan umatnya. Tuhan berperang, itu firman Tuhan seperti itu ya. Halo, apa kabar? Beredar kabar tentang meninggalnya istri Pak Yasona Lawli ya, Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia. Berjuta rasa di dalam hati saya. Yang paling dominan adalah saya bersuka cita. Saya bersuka cita tentang kematian istri Yasona Lawli, Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, karena itu menjadi bukti bahwasanya Tuhan berperang, gantikan saya, gantikan umatnya. Tuhan berperang, itu firman Tuhan seperti itu ya. Saya ingin cerita juga tentang kenapa saya bersuka cita, karena Tuhan berperang menggantikan umatnya, yaitu anak Pak Yasona Lawli bernama Yamitema Tirtajaya Lawli telah merampasi saya ya, senilai total 1,4 miliar. Kerugian saya dan progresif naik. Itu sudah saya coba ceritakan kepada Pak Yasona Lawli. Saya coba gapai Pak Yasona Lawli ya, untuk menceritakan itu, tapi utusan Pak Yasona Lawli mengatakan keluarga mereka tidak mengenal saya, seperti itu. Ini saya bahkan dimaki-maki di grup-grup orang Nias ya, seperti itu. Padahal saya adalah korban seperti itu, 1,4 miliar. Dan saya perlu tegaskan, setiap bulannya saya bayar perpuluhan. Jadi selain anak Yasona Lawli merampasi saya, dia juga merampasi kerajaan sorga. Jadi kerajaan sorga yang saya kedepankan dalam kasus saya, seperti itu ya. Dan kemudian Yasona Lawli dengan sombongnya berkata, I'll get you, aku akan menangkapmu, seperti itu. Dan itu tidak baik. Pak Yasona Lawli, Anda datang dengan kuasamu di dunia, aku datang dengan kuasa kebenaran Elohim Abraham, Elohim Ishak, Elohim Yakub yang di dalamku. Pak Yasona Lawli, Anda sudah terlalu jauh dari Yesus. Anda sudah terlalu jauh dari firman Tuhan. Saya mendengar dulu Anda itu seorang yang kakakku suka ini ya, kebaktian ya, suka di rumah-rumah seperti itu ya, fellowship. Tapi setelah Anda jaya, Anda terlihat jauh dari firman Tuhan, seperti itu. Saya sarankan bertobatlah Pak Yasona Lawli. Kerajaan Tuhan sudah dekat, seperti itu ya. Hidup, lihat istrimu sudah meninggal, bertobatlah. Kuasa uangmu yang mungkin sampai triliunan sudah ya, uangmu sudah ada triliunan mungkin, karena omset di lapas itu berapa triliun ya per bulan ya, ratusan miliar per bulan ya, seluruh Indonesia. Kalau dikalikan 2% aja itu sudah berapa, seperti itu ya. Itu sudah rahasia umum lah Pak, itu sudah rahasia umum. Kalau 10% dari 1 triliun itu 100 miliar, seperti itu. Jadi kuasa uangmu nggak bisa menghidupkan istrimu. Ada lebih yang maha kuasa, Elohim Abraham, Elohim Ishak, Elohim Yakub, Pak Yasona Lawli. Bertobatlah, masih ada kesempatan. Anda boleh berkata, Tuhan Yesus, ini aku datang padamu ya. Buang cincinmu itu Pak. Buang yang di cincinmu itu ya. Itu di bawah kaki saya itu. Yang ada di dalam cincinmu itu di bawah kaki saya oleh darah Yesus yang sudah tercurah di Calvary. Itu di bawah kaki saya. Seperti itu.
ya, seperti itu. Dan kalau kita membandingkan ini, kalau perseteruan kita ini sangat sebanding dengan perseteruan Goliat dengan Raja Daud, dengan Daud maksud saya. Daud yang gembala kambing yang masih kecil dan kemerah-merahan seperti itu. Anda adalah raksasa Goliat dengan tameng Anda yang baja ya seperti itu, dan dengan kekuatan Anda yang sangat luar biasa, spektakuler di Indonesia. Tapi saya yang kecil, yang Anda lihat kecil, kemerah-merahan seperti itu ya, kemerah-merahan, tapi dengan urapan Elohim Abraham, Ishak dan Yakub yang telah menurunkan Yesus anaknya kepada saya 2000 tahun lalu. Saya datang menghadapi Anda. Mari ini kita tetap muka dengan muka seperti itu ya. Saya datang dengan kejujuran, dengan kebenaran. Mari tunduklah kepada Tuhan. Jangan lagi mengandalkan manusia. Datanglah kepada Yesus. Sebutkan, Yesus ini aku mau bertobat. Kembalilah anak yang hilang. Tuhan Yesus semoga berkenan atas